Ayo. Oke, kita mulai bahas soal ya. Kita bareng-bareng ya. Ya. Yang pertama, ada barisan bilangan 3, 5, 9, 17, 33, 65. Berapa nilai X-nya? Ini makin naik ya. 129. 129. Sip. Gimana polanya? Ditambah 2, tambah 4, tambah 8, tambah 2. 16. Iya, tambah 2, tambah 4, 16, 32. Yang terakhir tambah 64 ya. Ya. Jadi X itu 65 ditambahin 64. 129. Ya, betul D ya. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Seperti yang lain tubuhku untuk kau Renat. 45X 9, 13, 8, 48, Y 47. Ini yang kelihatan yang 8 ke 48 ya. 8 ke 48 itu dikali 6 ya. 13 ke 8 Kurang 5. kurang 5. 9 ke 13 tambah 4. Nah, kira-kira polanya gimana nih? Angkanya berurutan ya. Ya. Udah dapat X-nya? X-nya 3. 3. Ya. Jadi polanya tadi sama ya, tambah Kurang kali ya, tambah kurang kali. Tambah kurang. Berarti X-nya tadi dapat 5 dikurang 2 ya? Ya. 3. Kalau Y-nya gimana? Y-nya tinggal ditambah 55. Ya, 48 tambah 7. Sip, 55. Oke, C jawabannya ya, betul. Ada yang kurang jelas? Enggak. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Nilai 3 ini dalam segitiga M adalah hasil operasi aritmetika semua bilangan yang lain ya, 9, 11, 24. Dengan menggunakan pola operasi yang sama, nilai tanda tanya itu berapa gitu ya. Ya, ada yang udah coba dapat? Tiga dikali 11 itu 33. Ini kalau dijumlahin. Ada yang dapat? 5 Kak, benar nggak Kak? 5. Sip, Ya. betul. Operasinya gimana? 7 kali 5 sama dengan 17 tambah 18. Yoi, sip. Yang bawah dijumlahin ya. 9 ditambah 24. Ini dibagi 11. 33 dibagi 11, 3. Berarti ini dijumlahkan, terus dibagi yang atas ya. Betul. 17 tambah 18 dibagi 7. 35 dibagi 7. Ya, 5. Oke, ada yang kurang jelas? Lanjut ke nomor berikutnya. Kita cari angka 72 itu dapat dari operasi apa?
72 itu bisa 9 dikali 8. Bisa juga 6 dikali 12. Bisa juga 4 dikali 18. Atau 3 dikali 24. Dan dapat kalau kita pakai 9, 3 angka yang lain bisa dapat 8 nggak? Sama juga kalau pakai 6, 3 angka yang lain dapat 12 nggak? Begitu juga 4 atau 3. Mana yang mungkin? Oke, kita bahas aja ya. Kalau 9 nih 3, 4, 6 nggak dapat 8 ya. Kalau pakai 6, 9, 3, 4 juga nggak dapat 12. Tapi kalau kita pakai 4, 3 tambah 6 tambah 9 itu 18 ya. Jadi 12 itu didapat dari 4 dikali 3 tambah 9 tambah 6. 4 dikali 18. Nah, dengan cara yang sama, yang tanda tanya itu 5 dikali 2 ditambah 8 tambah 11 ya, tambah ketiga angka lainnya. 5 dikali 2 tambah 8, 10 tambah 11. Jadi 21 ya. 5 kali 20, 100 ditambah 5 kali 1. Jadi 105. Jawabannya D. Ada yang kurang jelas? Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Ya, ini penjumlahan 2 pecahan ya. Kita samakan penyebutnya, berarti kita kali. Ingat A min B dikali A plus B. Itu jadi A kuadrat dikurang B kuadrat ya. Nanti baru tinggal kali silang. Jadi yang bawah kita kalikan, 2 kuadrat itu 4 ya. Dikurang akar 5 kita kuadratkan jadi 5. Lalu kali silang ya. 2 plus akar 5 dikali 2 plus akar 5. Ingat kalau A plus B kuadrat, itu jadi A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Ya. Berarti apa nih kalau 2 plus akar 5 dikuadratkan? 4 ditambah 2 kali 2, 4 kali akar 5. Jadi 4 akar 5 ya? Iya. Terus ditambah? Tambah 5. Tambah 5. Nah, yang sebelah kanan 2 min akar 5 dikali 2 min akar 5. Cuma beda yang tengah aja ya, kasih minus. Iya. Jadi 4 ditambah, dikurang ya? Iya. Dikurang min 4 akar 5 ditambah 5. 5. Oke, yang bagian atas ada yang bisa disederhanain? Bisa. Ya, yang ini yang plus sama min ya, sama ya. Nilainya sama tapi beda tanda. Oke. 4 tambah 4, 8, 5 tambah 5, 10. 18. Jadi 18 ya. Yang bawahnya berapa? Min 1. Min 1. Berarti 18 dibagi min 1. Min 18. Oke, sip. Ada yang kurang jelas? Enggak. Ya. Jawabannya E. Oke, ke soal berikutnya. Di antara sistem pertidaksamaan linear di bawah ini, yang memiliki daerah penyelesaian tidak berada di kuadran ketiga.
Kalau di sumbu koordinat, ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran ketiga, kuadran keempat. Yang ditanya itu yang tidak berada di kuadran ketiga. Berarti adanya di kuadran yang lain ya. Kalau di kuadran lain, berarti kuadran 2, kuadran 1, kuadran 4 ya. Karena ini pertidaksamaan, berarti ada daerah yang diarsir. Kalau diarsirnya bagian bawah, berarti ntar kesentuh juga kuadran ketiga. Karena yang tidak berada di kuadran ketiga, berarti yang diarsir yang di bagian atas ya. Nah, bagian atas. Yang mungkin yang mana nih dari pilihan A, B, C, D, E? Ini ada titik potong sumbu Y, misalnya A, titik potong sumbu X, misalnya B. Biasanya kalau persamaannya kan persamaan garis yang merah, itu AX tambah BY sama dengan A kali B ya. Nah, dengan pilihan ganda yang ini, ya, kemungkinan besar kan ada di antara A, B, C, D ya, dengan koefisien X dan Y-nya. Pada saat X-nya 0, Y-nya 4, berarti A-nya 4 ya. A-nya 4X. Pada saat Y-nya 0, X-nya 2 plus 2Y ya. 4 dikali 2 itu 8. Di pilihan jawaban, konstantanya di sebelah kiri tanda pertidaksamaan, berarti pindah ke kiri. Ya. 4X tambah 2Y min 8. Ya, 0. Semuanya kita bagi 2 nih, kelipatan 2. Dibagi 2. 2X tambah Y min 4. Berarti ada dua kemungkinan antara A dan B. Mana yang benar? Lebih besar atau lebih kecil? Gimana caranya? Biasanya uji titik ada juga pakai uji titik ya. Misal 0,0 di luar penyelesaian. Kalau 0,0 kita masukin, ya, ini kan jadi 0 ya. Maka jadi min 4. Min 4 itu lebih besar, lebih kecil dari 0. Tapi yang diminta kan 0 di luar pertidaksamaan ya. Berarti lebih kecil tidak memenuhi. Itu lebih besar jadinya. Itu cara pertama ya. Cara kedua, kita lihat koefisien Y-nya. Tanda koefisien Y-nya kalau positif, ya, ini kan positif nih. Kalau yang diarsir di atas itu lebih besar. Ya, kalau diarsir di bawah itu lebih kecil dari 0. Begitu juga kebalikannya ya. Kalau Y-nya, koefisien Y itu negatif, di atas jadi lebih kecil. Di bawah jadi lebih besar. Ada yang kurang jelas? Ini tanpa uji titik ya. Oke. Lanjut ke nomor berikutnya ya. Ya, silakan. Ada lantai ruang tamu, ukurannya 6 meter kali 4 meter. Mau dipasang ubin. Ubinnya ukuran 20 cm kali 20 cm. Jumlah ubin yang dibutuhkan. Ya, ada yang dapat? Jumlah ubin, luas ruangan dibagi luas ubin. Kita samakan satuannya ya. Ini meter kita jadiin senti. 1 meter 100 cm. Berarti luas ruangannya 600 cm dikali 400 cm. Satu ubin 20 cm dikali 20 cm. 600 bukan? Yes. Ya. Betul, 600 ya. 20 kali 20, 400 nih ya. Berarti yang 400 sama 400 bisa kita coret ya.
Jumlahnya jadi 600 ubin. Ya, sip. Ada yang kurang jelas? Enggak sih. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Ya, silakan. Yang D bukan. Domba. Sip. Ya, betul. Persen itu kan per 100 ya. Kalau satu angka di belakang koma per 10, kita gabungin aja. Jadi 10 kali 100, 1000. Jadi yang pembilangnya 301 dikali 301 ya. 301 itu 300 ditambah 1. Nah, kita kuadratkan aja ya. Per 1000. Kalian biasa boleh juga ya. Ini kan biasa A kuadrat, 300 kuadrat itu 90.000 ya. 2AB, 2 kali 300, 600. Tambah B kuadrat 1. Jadi 90.601. Ya, 90.601 per 1000, berarti 3 angka di belakang koma. Nah, ya betul D. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Ya, mulai. Dari itu artinya kali ya. 13/14 bukan. Yes, 13/14. Sip. M-nya 12/13 dari atau kali ya, sama juga kali, 13/14. Dibagi N ya, per N. Dibagi pecahan kita ubah kali, jadi dibalik ya, 13/12. Nah, yang depan ini 12/13, ini 13/12 ya, bisa dikali jadi 1 ya. Jadi hasilnya 13/14. Ya, D. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Diketahui suatu bilangan pecahan. Jika pembilang ditambah 4, maka nilai pecahannya menjadi 1. Kalau misalnya A per B ya, awalnya A per B, pembilang tuh atas ya, atasnya ditambah 4, nilainya jadi 1. Jika penyebutnya ditambah 2, yang bawah kalau ditambah 2, nilai pecahannya jadi 1/3. Berarti nilai pecahan itu berapa ya? Nilai A per B-nya berapa? A bukan kak. A. A. Hah? Iya. A bukan kak jawabannya. Bukan. Ini pasti lihat yang di atas ya. Yang kalau pembilang ditambah 4, iya memang selisihnya 4. Tapi ini juga selisih 4, ini selisih 4. Ini kalau bikin 4/8 juga selisih 4. Kalau bikin persamaan, kan tadi pembilangnya ditambah 4. Yang atas tambah 4, bawahnya tetap. Itu jadi 1.
Nah, kedua, kalau penyebutnya yang ditambah 2, bawahnya ditambah 2, itu jadi 1/3. Kalau B-nya ke atas, B kali 1, berarti B-nya A tambah 4. Persamaan keduanya kamu kali silang. Ntar disubstitusi yang dari atas ke bawah. Ini kalau kali silang 3A, 3 kali A. B tambah 2 kali 1. B ditambah 2. Nah, yang ini kamu ganti ke sini. Disubstitusi. Ada yang dapat? B-nya diganti. Ganti A plus 4. Simpan aja. Hah? Dipakai, dibawa, ditaruh di Ini rantai. A tambah 4 Berangkatnya tambah bawa 2. pakai bahan kain aja. 1/3 bukan, Kak? 1/3. Iya. Iya kan cuma 1/3 kohosel aja. masih belum tepat. Nih A-nya pindah ke Iya. kiri nih ya. 3A dikurang A jadi 2A. 3/7. Yoi. Oh, 4 tambah 2, 6. Berarti kan A-nya 6 dibagi 2, 3. Ya. A-nya 3 dimasukin ke sini nih. Ya. A-nya kita ganti 3. Berarti kan B-nya 3 tambah 4 kan? B-nya jadi 7. D ya. Ya dibuka aja, buka. Potong aja. Ada yang kurang jelas? Oke, cukup jelas. Lanjut ke nomor berikutnya ya. Suatu lantai persegi memiliki diagonal 30 meter. Maka luas lantai tersebut berapa? Ada persegi. Ya. Persegi sisinya sama. Diagonalnya 30. Nah, ini luasnya berapa nih? 450 bukan? Yoi, gimana caranya? Ini dia. Nadia. Diagonal 1 kali diagonal 2 bagi 2. Itu kan persegi. Yes, betul. Ya, persegi itu sama juga belah ketupat ya. Jadi luasnya bisa D1 dikali diagonal 2, betul ya, dibagi 2. Jadi 30 kali 30 bagi 2 ya, 900 bagi 2, 450 ya. Oke, ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Pak RT akan menanam pohon di samping kanan dan kiri jalan. Jalannya sepanjang 300 meter. Pohonnya ditanam setiap 20 meter. Berapa banyak pohon yang harus ditanam? 15 bukan? 15? Itu di kanan kiri jalan loh. Oh iya, 30. Nah, ini jebakan nih. 30. Sekarang, ini misalnya gini ya, saya kasih ilustrasi. Misalnya ada jalan 10 meter ya. Tiap pohonnya ada 10 meter ya. Terus tiap pohonnya setiap 2 meter. Kira-kira berapa pohon nih? Ini kan 2 meter, 2 meter, 2 meter, 2 meter, 2 meter. Ada berapa pohon? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata bukan 5. Jadi yang dapat 5 itu kalau rangkaian tertutup ya. Kalau misalnya jalannya berbentuk lingkaran, misalnya 10 meter, tiap pohon jaraknya 2 meter, nah ini baru dapatnya 5 kalau rangkaian tertutup. Tapi jalan itu rangkaian terbuka ya. Harus ada ditambahin 1. Ditambahin 1 di awal sama atau di akhir ya. Jadi kalau ini jumlah pohonnya, karena ada kiri kanan jalan harus dikali 2. Jarak panjang jalannya 300, jarak antar pohonnya 20. Nah harus tambahin 1 gitu ya. Nolnya dicoret. 30 dibagi 2, 15. 15 tambah 1 jadi 16. 2 kali 16, 32. Oh, oke. Iya, bisa dipahami nggak? Bisa. Oke, ya. Jadi bedain satu rangkaian terbuka, satu lagi rangkaian tertutup ya. Ini tertutup. Kalau rangkaian tertutup sama juga kayak misalnya ada taman mau dipagerin berbentuk persegi panjang. Nah ini rangkaian tertutup. Ini bisa langsung bagi 2, nggak perlu ditambah 1 ya. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Berapa banyak lintasan yang mungkin dari P ke Q? Ada berapa cara?
Contoh yang pertama misalnya ke kanan ya, ke kanan, terus ke kanan lagi, terus ke bawah 3 kali. Ke bawah 3 kali. Atau ke bawah dulu misalnya, ke bawah 3 kali, terus ke kanan 2 kali. Nah, ini ada berapa cara? Ini mirip menyusun huruf, misalnya menyusun huruf katak. Ada berapa cara menyusun huruf katak tanpa harus memiliki arti. Jumlah hurufnya ada 5. Berarti 5 faktorial. Faktorial udah dapat ya? Hah? Udah dapat belum? Gak inget. Kalau 2 faktorial artinya 1 kali 2. 3 faktorial artinya 1 kali 2 kali 3. 4 faktorial 1 kali 2 kali 3 kali 4. Dan seterusnya. Ini 5 faktorial. Ada 2 huruf yang sama nih. A-nya ada 2. Berarti 2 faktorial. Ada lagi huruf K. Ada 2. Berarti 2 faktorial juga. Ini faktorial belum dapat ya? Peluang kombinasi gitu, permutasi udah dapat belum? Ini 5 faktorial sama 2 faktorial. Tinggal dihitung aja nih ya. Nah ini juga sama. Ada ke kanan. K itu kanan misalnya. K kanan. B itu ke bawah. Diurut juga bisa dicacah. Tapi kalau mau hitung pakai cara, ini kan K-nya ada 2 ya. B-nya ada 3. Jumlah hurufnya ada 5 ya. Berarti 5 faktorial ya. Huruf B-nya ada 2, K-nya 2. 2 faktorial, 3 faktorial. Nah, 5 faktorial dan 3 faktorial, 1 sampai 3-nya sama nih ya. Jadi yang 5 faktorial dibagi 3 faktorial ada tersisa 4 dikali 5. Sedangkan 2 faktorial itu 1 kali 2. Satunya boleh nggak ditulis ya. 4 dibagi 2, 2 kali 5, 10. Jadi ada 10 cara. Gimana? Ada yang kurang jelas? Enggak. Ini cara menyusun huruf ya. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya ya. X, jika X tambah 1/4 sama dengan X tambah 1/X sama dengan 4, berapa nilai X pangkat 4 ditambah 1/X pangkat 4? Nah, ingat kalau tadi A ditambah B kuadrat, itu kan A kuadrat ditambah 2AB tambah B kuadrat ya. B kuadrat saya taruh depan, ditambah 2AB. Nah, kalau ditanya yang A kuadrat tambah B kuadrat, 2AB-nya pindah ke kiri. Ya. Jadi A kuadrat ditambah B kuadrat itu sama juga A ditambah B kuadrat dikurang 2AB. Nah, kalau ini kita pakai yang sebelah sini ya. Jadi X kuadrat ditambah 1/X kuadrat ya. Jadi ini dikuadratin ya. Sama dengan ya, ini kan yang jumlahnya dikuadratkan ya. 4 kuadrat dikurang 2 kali A kali B. Untuk yang di sini 2 dikali X dikali 1/X. Nah, ini kan bisa dikali jadi 1 ya. Jadi dikurang 2. Iya. Jadi 16 dikurang 2 itu 14. Nah, dengan cara yang sama dari sini untuk dapetin X pangkat 4 ditambah 1/X pangkat 4 ya, dengan cara sama yang di atas. Berarti X pangkat 4 ditambah 1/X pangkat 4. Nah, ini dikuadratin ya. 14 kuadrat dikurang 2. Jadi hasilnya berapa nih? 194. Yes. Ada yang kurang jelas di sini? Ada yang tanya?
Oke, lanjut ya. P kuadrat, jika P kuadrat tambah Q kuadrat ditambah R kuadrat sama dengan 2 dikali R dikurang Q dikurang P, min 3. Yang ditanya nilai dari 2P dikurang 3Q ditambah 4R. Kita perlu nyari nilai P, Q, dan R nih. Ada yang punya ide? Ini kalau kita kaliin ya, jadi 2R dikurang 2Q, 2 dikali min P, ini Q ya, min 2P. Terus min 3. Min 3 boleh juga min 1, min 1, min 1. Kalau yang sebelah kanan kita pindahkan ke kiri, kita kelompokkan ya, P kuadrat, ini kan min 2P nih, min 2P, pindah ke kiri jadi plus 2P. Nah, salah satunya, min satunya kita pindahin kiri jadi plus 1. Nah, kan jadi kuadrat sempurna nih, ya. P ditambah 1 kuadrat. Ntar berlaku juga buat yang Q dan R. Yuk, yang mau coba? Q kuadrat. Ini min 2Q pindah ke kiri juga plus ya, 2Q. Ini salah min satunya plus 1. R kuadrat, nah R kuadrat ini tengahnya awalnya plus 2R. Pindah kiri jadi min. 2R Iya. plus 1. Jadi Q Plus 1. Q plus 1. Oke, kalau R? R min 1. Oke. Kan bilangan kuadrat itu kalau bilangan kuadrat paling kecil 0 ya. Nilainya lebih besar atau sama dengan 0. Karena jumlah 3 kuadrat ini sama dengan 0, ya udah pasti ini semua nilainya 0 semua ya. Karena nggak mungkin jadi positif ya. Nah, berarti nilai P-nya berapa? P ditambah 1, 0. Berarti P-nya min 1 ya. Min 1. Q-nya? Min 1. Oke, berarti R-nya? R-nya 1. Oke, kembali yang ditanya ya. 2P min 3Q plus 4R. Jadi berapa tuh? 5. Wis, mantap. Ya, 2P-nya min 2, min 3 kali min 1, jadi plus 3 ya. 4 dikali 1, plus 4. Ya, 7 kurang 2, 5. Betul, sip. Ada yang kurang jelas? Enggak. Oke, lanjut ya. Luas segitiga yang dibatasi oleh garis 3X min 2Y tambah 18 sama dengan 0. Dan garis 3X tambah Y sama dengan 9. Serta sumbu X itu luasnya berapa? Ya. Ini kan sumbu X ya. Ini gradiennya positif, berarti garisnya naik ya. Garisnya naik. Ini gradien negatif nih, tandanya sama. Berarti turun ya. Nah, berarti luas segitiga nih, segitiganya nih ya. Ini jadi alas ya. Yang ini jadi tinggi. Ini merupakan titik potong antara garis 1 dengan garis 2. Kita perlu Y-nya aja. Ya. Luas itu alas kali tinggi bagi 2. Ya, ini titik potong garis 1 dengan sumbu X, anggap X1. Ini titik potong garis 2 dengan sumbu X, anggap X2. Jaraknya ya. Bisa dipahami nggak soalnya? Oke, cari titik potong dulu deh ya. Yang ini 3X tambah Y sama dengan 9. Yang ini 3X min 2Y, 18-nya pindahin ke kanan aja ya, jadi min 18. Kita nyari Y, X-nya kita eliminasi, ini udah sama koefisiennya. 1 dikurang min jadi ditambah ya. Min 3Y. Ini 1 ditambah. 3Y. Ya, 3Y, betul. Yang ini konstantanya berapa? 27. Yes, berarti Y-nya berapa? 9. Nah, Y9 ini jadi tingginya segitiga nih ya. Ini tingginya segitiga. Gimana nyari A-nya? Titik potong sumbu garis 1 ke sumbu X.
Titik potong dengan sumbu X kan Y-nya 0 ya. Berarti ini dibikin 0. Min 2Y-nya 0. 3X sama dengan min 18. Berarti X1-nya berapa? Min 9. Min Yes. 6. Min 6 ya. X1-nya min 6. Yang kedua, 3X sama dengan 9. Berarti X2-nya 3. Nah, jarak min 6 ke 3 berapa jaraknya nih? Ini Plus min 9. Yes, 9. Ini jadi alas ya. Berarti luasnya kan alas kali tinggi bagi 2 berapa? 9. Iya. 9 kali 9 tadi tingginya kan? Iya. Iya, 9 kali 9 bagi 2. Jadi 81/2 ya. Ya. Iya, B. Ada yang kurang jelas? Enggak. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. 16 dibagi, ini semua 16, 3, 2, 8 itu bilangan pokoknya 2 ya. Jadi bentuk ke arah 2 pangkat M sama dengan 2 pangkat N. Jadi maka M sama dengan N ya. Fokus ke pangkat aja. Ingat kalau pembagian A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. 16 itu 2 pangkat? 2 pangkat 4. Ya, kita fokus ke pangkatnya aja ya, berarti 4. Nah, 32 itu 2 pangkat berapa? 5. Nah, 5-nya bisa dicoret nih. 5 sama akar bisa dicoret ya. Ingat pembagian jadi pengurangan, jadi tinggal 2 pangkat X per 2 ya. Karena pembagian ini jadi min X per 2. 8 itu 2 pangkat berapa? 3. Nah, ingat juga kalau A pangkat M dipangkatin N, ini berarti jadi perkalian ya. Ini jadi 3 dikali X min 1. Ya, tinggal diterusin. Ayo, cari X-nya berapa? Dua. Yes. Oke. Ini boleh semuanya dikali 2 dulu boleh ya. Biar nggak ada pecahan ya. Jadi 8 min X. 2 kali 3 itu 6 ya. 6X, 6 dikali min 1. Yang X-nya dikumpulin sebelah kanan, jadi X tambah 6X jadi 7X ya. Min 1 pindah, ini benar nggak nih? Ada yang salah di mana ya? Ada yang salah di mana nih? 4 min X dikali 2. 8. Oh, ini 2, sorry ya. Oh, tapi kok salah juga? 6, Kak. Oh, 6. Ini 6 ya. 6 kali 2 ya. 6 kali 1 jadi 6 ya. Min 6 jadi pindah kiri jadi plus 6 ya. 6 tambah 8, 14. Jadi X-nya 14 dibagi 7, 2 ya. Ya. Oke, ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Suatu kelas jumlah siswanya ada 35. Ada 12 siswa yang senang matematika dan fisika. Ada 2 siswa yang tidak senang matematika maupun fisika. Jumlah siswa yang senang matematika 2 kali dari jumlah siswa yang senang fisika. Maka banyak siswa yang hanya senang fisika, ada berapa orang? Boleh pakai rumus yang 2 kelompok ya. Jumlah siswa sama dengan jumlah siswa yang senang matematika ditambah yang senang fisika, dikurang yang senang keduanya, ditambah yang nggak senang keduanya. Ayo.
Yuk, S-nya 35. Yang senang matematika 2 kali fisika ya. 2 fisika ditambah fisika. Yang senang matematika dan fisika ada 12 ya. Yang nggak senang ada 2. Ada yang udah hitung? 2F tambah F jadi 3F ya. Ini min 10, pindah ke kiri jadi tambah 10, 45. Berarti F-nya 45 dibagi 3, 15. Apakah jawaban yang A? Nah, kalau dalam diagram Venn, ya, ini matematika, ini fisika. Yang senang keduanya ada 12 orang. Di fisika, tadi ada F-nya 15, ya. Udah ada 12, ini 3. Ya. Kalau fisika ini semuanya di satu lingkaran ini, ya. Tapi dalam satu lingkaran ini ada juga 12 orang yang senang juga matematika. Nah, ini pertanyaannya ada hanya senang fisika, ya. Jadi kalau hanya senang fisika cuma yang ini doang, ya. Yang hanya senang fisika itu berarti 15 dikurangi 12, itu 3. D. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. 221 kali A kali B dibagi 119 dikurang 1 sama dengan 1/2. Ditanya 884 AB. Min 1-nya pindahin dulu ke kanan ya. Jadi plus 1. 1 tambah setengah jadi 3/2 ya. 3/2. Nah, 109-nya pindah ke seberang jadi ke atas ya. 119. Jadi sebelah kiri tinggal 221 AB. Yang ditanya 884. Nah, 221 biar jadi 84, 884 dikali berapa? 4. Yap, kali 4. Berarti semuanya kita kali 4. Nah, ini jadi 884 ya. AB. 4 dibagi 2 jadi 2. 2 kali 3, 6 ya. 6 dikali 119. Kalau lihat ujungnya doang, 6 kali 9, belakangnya 4. 714. Ya. Yes, betul. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Ada 3 persamaan. Tapi dalam 4 variabel, ya. Ada variabel P, variabel Q, variabel R, variabel S. Persamaan pertama, koefisien P-nya 1. Koefisien Q-nya 3, koefisien S-nya 2. Nah, hasilnya 180. Persamaan kedua, ini kelipatan 2 semua, kita bagi 2 aja ya. Berarti koefisien P-nya 3, koefisien Q-nya 1. 284 kita bagi 2, jadi 142 ya. 142. Persamaan ketiga, ini kelipatan 3, 6-nya. 3 kelipatan 3. 24 kelipatan 3, 9 kelipatan 3. Berarti kita bagi 3 ya. R-nya 6 dibagi 3 itu 2. S-nya 3 dibagi 3, 1. Nah, 24 dibagi 3 jadi 8. 9 dibagi 3, 3. Yang ditanya P tambah Q tambah R tambah S ya. Semua 1 nih yang ditanya nih. 1, 1, 1, 1. Ini berapa nih? Ada yang punya ide ngerjainnya gimana? Ini persamaan 1, ini persamaan 2, yang ini persamaan 3. Kalau persamaan 1 kita tambahkan dengan persamaan kedua, ini kan jadi koefisien 4, 4. Yang S-nya 2 ya. Nah, karena yang diminta semua sama koefisien PQRS-nya, ini harus sama nih, harus sama-sama 4 ya. Biar jadi 4 ini kan kosong ya. Persamaan 3-nya kita kali 2. 2 dikali persamaan ketiga. Nah, jadi kan jadi 4 ya. Yang S-nya jadi 2. 2 tadi tambahin 2 jadi 4. Nah, udah sama deh 4, 4. Nanti tinggal kita bagi 4 ya. Ini kita bagi 4. Berapa konstantanya? Ya.
Yang ini kan tadi persamaan ketiga, kita kali 2 ya. 83 dikali 2 jadi 168. Jadi tambah sama 180, 142. Ini salah 166 ya, 166. Ini 8, 10 tambah 8, 18, ini 488. Tinggal kita bagi 4. Tinggal bagi 4, jadi 4 bagi 4, 1. 122. 122. Iya. Ada yang kurang jelas? Oke, ke nomor berikutnya. 2 pangkat 12 dikurang 1 itu habis dibagi berapa? Atau kelipatan berapa? Gimana cara ngerjain ini? 2 pangkat 12. 12 itu 6 kali 2. Berarti 2 pangkat 6 yang dipangkatin 2 ya. 2 pangkat 6 itu berapa? 64 ya. 64 yang dikuadratin. Berarti kalau ini, berarti kan 64 yang dikuadratkan dikurang 1 ya. Kalau kita lihat satuannya aja, 4 dikuadratin satuannya berapa? 6 ya. 6. Tak kurang 1. 6 dikurang 1? 5. 5. Nah, kalau belakang 5 berarti mana yang mungkin? 35. Yuk, ada yang kurang jelas? Enggak. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Ada berapa banyak bilangan 6 digit yang berbeda yang dapat dibentuk dari angka 3, 3, 4, 4, 5. Ini menyusun angka ya. Mirip-mirip yang tadi nih. Kan ada 6 angka. Berarti banyak caranya di atasnya 6 faktorial ya. Terus 3-nya ada 2. Berarti 2 faktorial. 4-nya ada 3. Berarti 3 faktorial. Tadi kalau 6 faktorial dibagi 3 faktorial gimana? Kan 6 faktorial itu 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Satunya boleh nggak tulis ya. 3 faktorial 3 kali 2. Nah ini bisa dicoret. Ya. Jadi tersisa 6 dikali 5 dikali 4. Kalau 2 faktorial 2 kali 1. Nah ini 20 ya. 20 dibagi. Iya jadi 60 ya. Sip. Ada yang kurang jelas? Enggak. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. 2 pangkat 500 ditambah 2 pangkat 498 dibagi 2 pangkat 499 dikurang 2 498. Ada yang punya ide? Lihat pangkat rendahnya kan 2 pangkat 498. Dikeluarin aja 2 pangkat 498. Ya. Ini yang bawah juga sama. 2 pangkat 498. 500 dikurang 98 kan 2. Ini berarti 2 pangkat 2. 2 pangkat 498 dibagi ini jadi 1 ya. 499 dikurang 498, 1. Jadi 2 pangkat 1. Ini kurang 1. Nah, udah bisa dihitung deh ya. Ini bisa dicoret. 2 pangkat 2 itu 4. 4 tambah 1, 5 ya. Ini 2 kurang 1, berarti 1. Coret aja. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Daerah penyelesaian dari pertidaksamaan. Ini ada garis 1, garis 2. Ini sumbu Y, sumbu X ya. Yang pertama. Yang mana nih garisnya nih? Garis yang ini apa yang ini ya? Pada saat X-nya 0, ini tutup 3X, Y-nya 6. Nah, berarti yang ini ya. Ini berarti garis 1. Garis 1. Lihat Y-nya. Tanda Y-nya kan positif ya. Y-nya positif. Tadi ingat, kalau Y-nya positif ya, lebih kecil, berarti yang diarsir di bawah. Ya, yang diarsir di bawah. Kalau Y positif, lebih kecil, yang diarsir di bawah.
Berarti yang di atas tidak memenuhi. Ya. Ini kan garis ini yang di atas atau sebelah kanan tidak memenuhi. Ya. Ini berarti tidak memenuhi, ini tidak memenuhi. Kita cek garis kedua. Lihat, Y-nya juga positif nih. Ya. Y-nya positif. Tandanya lebih besar. Nah, kalau Y positif lebih besar berarti yang di atas. Ya, atas. Berarti yang di bawah tidak memenuhi. Nah, dari garis ini yang bawah tidak memenuhi. Berarti yang A tidak memenuhi, E tidak memenuhi. Jadi yang tersisa cuma C. Ya. Ada yang kurang jelas? Oke, cukup jelas. Langsung ke nomor 3 aja. Diketahui 9 bilangan genap positif berurutan yang habis dibagi 3. Genap positif kan itu 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya ya. Tapi yang habis dibagi 3. Genap itu kan kelipatan 2 ya. Bilangan yang kelipatan 2 juga kelipatan 3, kelipatan 2 kelipatan 3, dia berarti kelipatan 6 ya. Jadi bilangannya 6, 12, 18, dan seterusnya ya. Ada 9 bilangan. Median tuh nilai tengah. Nilai tengahnya 30, berarti tengah-tengah 30. Karena tadi kelipatan 6, berarti ke kirinya kurang 6, 24, kurang 6, 18, kurang 6, 12, terus 6 ya. Ini tengah-tengah. Median. Yang ke kanannya 36, 42, 48, 54. Ya, yang ditanya selisih rata-rata pasti 30 tengah-tengahnya ini ya. Dikurang dan kuartil pertama. Ini sebelah kiri ada 4 bilangan, berarti Q1-nya kuartil pertamanya ini ya. Karena tengah-tengah berarti ditambahin dibagi 2 ya. 12 tambah 18 dibagi 2. 30 dibagi 2, 15. Jadi yang ditanya, rata-ratanya ada 30, dikurang 15. Jadi jawabannya adalah 15 ya. D. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Bentuk sederhana dari ini. Oke, ingat kalau A pangkat M dipangkatin N, itu berarti A pangkat M kali N. Ya. 27 itu 3 pangkat berapa? Halo? 27 3 pangkat? 3 pangkat 3 ya. 3 pangkat 3 dipangkatin lagi 2 dikali 1/3 gitu ya. Kalau 625, ini clue-nya nih ya. Berarti berapa pangkat 4? Itu 5 pangkat 4 ya. 25 kali 25. Dipangkatin 1/4. Ditambah 10.000. Nah, 10 pangkat ada nolnya 5. Karena di bawah, jadi 10 pangkat min 5. Dipangkatkan min 1/5. Tinggal kita kali pangkatnya ya. Ini ada 3, tinggal dicoret ya. Ini ada 4 sama 4 coret. Ini 5 sama 5 coret ya. Min sama min kali min jadi plus ya. Jadi 3 pangkat 2 itu 9. Ini 5 pangkat 1 jadi 5. Yang ini 10 pangkat 1, 10. Jadi jawabannya berapa tuh? 4 ditambah 10 ya, jadi 14. C. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Ini tentang kecukupan ya. Jika K, L, dan M adalah titik-titik pada sebuah garis lurus gitu ya, ada garis lurus KLM. Yang ditanya berapakah panjang ruas LM ya. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan ini ya. 1 ini bisa nggak? Cukup nggak untuk jawab ini?
Yang pertama, panjang KL-nya 12. Udah bisa belum ngitung LM-nya? Posisi M kita belum tahu nih, ada di tengah kah, ada di sebelah kanan L kah, atau sebelah kiri K. Jadi belum tahu, jadi ini nggak cukup ya, belum bisa menjawab pertanyaan ini. Yang kedua, panjang ruas garis KM itu 16. Apakah bisa menghitung panjang ruas garis LM? Mirip-mirip sama yang pertama ya. L-nya kita nggak tahu nih. Jadi yang kedua juga nggak cukup. Nah, gimana kalau digabung? Ya. Kalau satu nggak cukup tadi A pasti salah. Dua nggak cukup juga pasti B pasti salah ya. Kalau digabung gimana nih? Kalau digabung. Cukup nggak buat jawab LM? Kalau kita gabung, ini KL, L-nya bisa di sebelah kanan, bisa di sebelah kiri. Ini juga sama, KM, M-nya bisa di sebelah kanan, di sebelah kiri. Ya. Jadi karena nggak jelas di sebelah kanan, sebelah kiri, digabung juga nggak cukup juga. Ya. Nggak cukup untuk bisa menjawab panjang ruas LM. Karena digabung tidak cukup, berarti jawabannya adalah E. Ya. Pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor 28. Jika M kurang N sama dengan 3, M dan N-nya positif, berapakah nilai M? Yang pertama, M kuadrat dikurang N kuadrat sama dengan 21. Ingat tadi, kalau M tambah N dikali M kurang N, itu jadi M kuadrat min N kuadrat. Ya. Akibatnya, kalau M kuadrat min N kuadrat dibagi ini, dapatnya ini. Ya. Kalau M kuadrat min N kuadrat dibagi yang ini, hasilnya yang ini. Ya. Jadi, pernyataan pertama, M kuadrat min N kuadrat, kalau kita bagi yang diketahuinya M kurang N, ya, dibagi N, jadi M plus N, ya. Itu 21 dibagi 3, jadi 7. Kalau M tambah N-nya 7, diketahui M kurang N-nya 3, tinggal kita eliminasi aja ya. Kita jumlahin, N-nya hilang, dapat 2M 10. Berarti nilai M-nya bisa dicari nih. Ini cukup ya. Cukup. Cukup untuk menghitung nilai M. Yang kedua, M kuadrat tambah N kuadrat 29. Nah, kalau yang diketahui ini kita kuadratkan ya. Kita kuadratkan. Ruas kiri, ruas kanan kita kuadratkan ya. Ruas kiri dulu dikuadratin. Jadi M kuadrat tambah N kuadrat min 2MN. 3-nya dikuadratin jadi 9 ya. Ini kan udah ada nih. Diketahui di soal 29. 29 dikurang berapa jadi 9? 20 ya. 2 dikali berapa jadi 10? Berarti ini MN-nya sama dengan 10. Kalau M kali N 10, M kurang N-nya 3. Ya. Ini M kurang N 3, berarti N-nya bisa dihitung, N-nya sama dengan M min 3. Nanti disubstitusi ke sini, nanti M-nya bisa dapat ya. Jadi 2 juga cukup. Karena 1 cukup, pernyataan 2 juga cukup, ya, atau pernyataan 2 cukup, jadi jawabannya bisa D ya. 1 atau 2 cukup menjawab pertanyaan. Ada yang kurang jelas? Masih pada melek? Lanjut ke nomor berikutnya. Jika X adalah bilangan bulat positif, apakah X habis dibagi 18? Yang pertama, X habis dibagi 3.
Kalau X habis dibagi 3, apakah X habis dibagi 18? Apakah X habis dibagi 18? X habis dibagi 3 itu bisa 3, bisa 6, bisa 9, bisa 12, bisa 15, bisa 18, dan seterusnya ya. Ini kalau dari 3 sampai 15 nggak habis dibagi 18. Tapi untuk setiap kelipatan 18, 3, 6, dan seterusnya, ini habis 3, 6, dan seterusnya habis dibagi 18. Jadi yang satu ini nggak tentu nih ya. Ada yang bisa habis dibagi 18, tapi ada juga yang tidak habis ya. Ini yang habis dibagi 18, tapi sebagian nggak. Berarti ini nggak cukup ya. Yang kedua, ini sama dengan yang pertama, berarti 6, 12, kelipatan 6 ya. 18, 24, 30, dan seterusnya ya. Ini sama, sebagian bisa habis dibagi 18. Ini 18, 36. Tapi yang lain nggak, jadi ini nggak cukup juga ya. Gimana kalau digabung? Apakah kelipatan 3, kelipatan 6 ada habis dibagi 18? Kelipatan 3 yang merupakan kelipatan 6 berarti dia kelipatan 6 ya. Berarti sama juga tadi, nggak cukup juga ya. Seperti pernyataan yang kedua. Jadi karena pernyataan 1, pernyataan 2 dan digabung juga nggak cukup, jadi jawabannya yang E ya. Pernyataan 1, pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Ada yang tanya? Oke, lanjut. Rata-rata 5 bilangan ganjil berbeda adalah 1. 5 bilangan ganjil berbeda. Bilangan terkecilnya min 5. Ini terkecilnya min 5. Ini ada bilangan kedua, bilangan ketiga, bilangan keempat, bilangan kelima. P, bilangan terbesar yang mungkin. Berarti untuk mendapatkan bilangan terbesar, yang lainnya harus kecil ya. Karena bilangan ganjil, yang terkecil berikutnya berarti ini min 3 ya. Bilangan terkecil berikutnya min 1, karena bedanya 22 kalau ganjil ya. Setelah min 1 ada plus 1. Nah, yang P di sini nih. Ini bilangan ganjil yang terbesar. Jumlahnya kan rata-rata 5 bilangan. Rata-ratanya 1. Berarti 5 dikali 1. 5 ya. Berapa nilai P-nya? Ini min 1 tambah 1, 0 ya. Min 7, min 5, min 3, min 8. Pindah ruas jadi plus 8. Berarti P-nya adalah 5 ditambah 8. Itu 13. Nah, P-nya 13, Q-nya 11. Berarti hubungannya P itu lebih besar dari Q. A. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Diketahui 2 persamaan garis. Ada persamaan garis B-nya ini, persamaan garis C-nya yang ini. P1. Q itu banyaknya titik potong antara garis B dan C. 2 buah garis, jika gradiennya beda, punya 1 titik potong. Ya. Kalau gradiennya sama, tapi C-nya berbeda, C itu misalnya gini, ya, persamaan garis Y sama dengan MX plus N. Ya. Ini konstantanya. Kalau konstantanya beda, dia cuma sejajar aja kalau gradiennya sama. Tapi kalau 2 garis gradiennya sama, konstantanya sama, berarti 2 garis itu berhimpit. Ya. Nah, kalau tadi berpotongan, ini 1 titik potong. Kalau cuma sejajar, konstantanya beda, 0 titik potong. Nah, tapi kalau berhimpit, titik potongnya tak terhingga ya. Tak hingga. Titik potongnya tak hingga. Oke, sekarang kita lihat B garis B sama garis C-nya gimana. Kalau koefisien ini kita kali 3 ya. Kita kali 3. Berarti kan 3X min, 9X min 3Y sama dengan 3. Oh, ternyata koefisien X dan Y sama. Konstantanya yang beda. Berarti ini cuma sejajar aja ya. Ini cuma sejajar. Kalau cuma sejajar berarti titik potongnya ada 0 ya. Berarti Q-nya sama dengan 0. Akibatnya nilai P
lebih besar dari Q. Jadi jawabannya yang A. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor 32. Diketahui nilai N-nya antara min 1 dan 2. P, N kuadrat min 1, Q-nya N pangkat 3 ditambah 2. Oke, kita cek nilai masing-masing, P sama Q-nya ya. Ini kan dikuadratin nih, ya. Berarti batas kiri sama batas kanannya kita kuadratin semuanya ya. Min 1 dikuadratkan 1, ini jadi N kuadrat, 2 dikuadratin jadi 4 ya. Yang diminta dikurang 1, N kuadrat min 1. Berarti yang sebelah kiri dan sebelah kanan batasnya kita kurangi 1. Ini 0, ini 3. Yang Q itu pangkat 3. N pangkat 3. Berarti batas bawah sama batas atasnya kita pangkatnya 3. Min 1 pangkat 3, min 1. 2 pangkat 3, 8. Lalu kita tambahkan 2. N pangkat 3 tambah 2. Min 1 tambah 2, 1. 8 tambah 2, 10. Bagaimana hubungan P dan Q? Depannya memang lebih kecil, belakangnya juga lebih kecil. Tapi kalau kita lihat di garis bilangan ya, P ini antara 0 dan 3. Q-nya antara 1 dan 10. Sebagian P-nya lebih kecil dari 1. Tapi pada dari sebelah sini, ya kalau yang persis sini sama. Di sebelah kanan 1, dia lebih besar dari 1. Jadi tidak selalu lebih kecil, tapi kadang sama dengan, kadang lebih besar. Ya. Akibatnya informasinya nggak cukup ya untuk menentukan hubungan P dan Q. D. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Bilangan asli KLM memenuhi M lebih besar dari L, lebih besar dari K. Bilangan asli mulai dari 1. Berarti kita misalin aja K-nya itu 1, L-nya 2, M-nya 3. Kita masukkan. Manakah yang bernilai benar ya? Oke, 1 kita masukin. K kuadrat berarti 1. Apakah lebih besar dari M kali L? 2 kali 3, 6. 1 lebih kecil. Ini berarti salah ya. 1 salah, 3 pasti salah. Kita cek pilihan kedua. K kuadrat berarti 1 ditambah M kuadrat berarti 9. Apakah lebih besar dari 2 kuadrat? 10 lebih besar dari 4. Ya, 2 benar, 4 pasti benar ya. Jadi pilihannya adalah jawabannya C. Ada yang kurang jelas? Lanjut. Jika P di antara min 1 dan 0, manakah pernyataan berikut yang bernilai benar? P-nya di antara 0 dan min 1, berarti P-nya negatif ya, tapi lebih besar dari 1. Misalnya min setengah misalnya, contoh. Yang pertama, apakah dikuadratkan positif? Ya, negatif dikuadratkan pasti positif ya. Ini 1 pasti benar. 3 juga pasti benar. Sekarang kita cek yang kedua. Jangan dimasukin ke sini ya, kita bahas ini aja, kita uraikan. 2P tambah 1 kecil 3. Satunya pindahin ruas ke kiri dan ke kanan, berarti pindah ruas jadi min 1 ya. Min 1 jadi min 2, ini tersisa tinggal 2P ya. 3 dikurang 1 jadi 2. Semuanya kelipatan 2, kita bagi 2. Min 1, ini P, ini 1. Oh, ternyata udah beda sama ini ya. Karena beda berarti salah ya. 2 salah, 4 pasti salah. Jadi jawaban yang benar 1 dan 3, B. Ada yang kurang jelas? Enggak. Oke, soal terakhir.
Diketahui, N adalah bilangan asli. A sama dengan 2N plus 1, terus 2B sama dengan A. Ini N-nya bilangan asli. Bilangan asli berarti mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya ya. A. Ini 2 kali N tambah 1. Kalau 2 dikali N pasti genap ya. Genap ditambah 1, jadi ganjil ya. A-nya itu ganjil. Sekarang lihat yang B-nya. B-nya 2 kali B sama dengan A. Berarti B-nya sama dengan setengah A ya. Nah, A-nya ganjil. Bilangan bulat nggak kira-kira B-nya? Contoh 3 per 2. Ya, ini nggak bulat ya. Karena ganjil, kalau genap baru bulat ya. Jadi ini B-nya bilang bulat berarti salah ya. Oh, tanya yang bernilai salah ya. Karena ini bilangan bulat. Padahal ini nggak bulat ya. Ini salah ya. Berarti ini benar. Karena ditanya nilai salah. Ini juga benar. Kita cek yang 2B-1. Cek 2. 2B-1. Ya, 2B-1 adalah kelipatan 4. Tadi kan B-nya setengah A ya. 2 dikali B. 2B itu A ya. 2B A. 2B-1 berarti sama juga A dikurang 1. A itu tadi 2N-1. 2N tambah 1. Berarti tambah 1 kurang 1. Ini kan jadi 2N tambah 1 kurang 1. Ini coret. Jadi 2N. Jadi 2B-1 adalah 2N atau bilangan genap. Apakah bilangan genap pasti kelipatan 4? Bilangan genap kan 2, 4, 6, 8, dan seterusnya ya. Yang kelipatan 4 cuma ini ya. 4, 8, 12, dan seterusnya. Jadi nggak selalu kelipatan 4, berarti salah. Sesuai dengan pertanyaan ya. Ini benar. 2B per A. Tadi 2B-nya A. Apakah A dibagi A itu positif? A dibagi A positif. Ini benar, tapi yang diminta salah. Ini berarti bukan. Jadi 1, 2, 3 benar. A. Oke. Teman-teman ada yang tanya? Enggak. Kira-kira butuh rekaman video pembahasannya nggak nih? Oke, kalau nggak apa-apa ya. Saya tutup pertemuan kita ya. Oke, selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.